Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu tasi'. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi ada banyak pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah, tapi yang paling kuat namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ada yang bertanya, kenapa Abu Hurairah yang menemani Rasulullah tidak lama tapi bisa meriwayatkan banyak sekali hadis, bahkan paling banyak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya jawabannya karena Abu Hurairah ini ya sangat tekun ya, selain hadis yang didengar sendiri dari Rasulullah juga yang didengar dari sahabat lain. Dan kalau antar sahabat meriwayatkan itu meskipun tidak disebutkan tidak masalah, karena semua sahabat bisa dipercaya riwayatnya. Jadi nggak ada istilah terputus sanadnya, tidak. Kalau sama-sama sahabat. Maka itu bisa menjawab kenapa misalnya riwayat dari Sayyidina Ali yang menemani Rasulullah dari kecil, atau Sayyidina Abu Bakar yang menemani Rasulullah dari masa muda, jadi teman Rasulullah sejak muda, kalah dengan Abu Hurairah yang menemani Rasulullah mungkin hanya 2-3 tahun. Itu karena memang satu, Abu Hurairah itu sangat fokus ya, sangat fokus dalam urusan periwayatan hadis, karena memang beliau itu seorang santri ya, kalau bahasa sekarang itu yang menetap di masjidnya Rasul. Jadi dia tidak punya keluarga, ahlus suffah, yang tinggal di pelataran masjidnya Rasulullah. Karena dia nggak punya aktivitas, mungkin Sayyidina Abu Bakar masih berdagang, Sayyidina Utsman juga mungkin berdagang, atau sahabat yang lain misalnya punya ladang. Paling tidak ada keluarga yang diurus. Tapi Abu Hurairah enggak. Abu Hurairah menetap di masjidnya Rasul dan setiap hari duduk menemani Rasul. Begitu juga setelah Rasul wafat, dia juga nggak punya aktivitas lain selain yaitu tadi. Oh, dulu Rasul pernah bicara begini, dulu Rasul ngomong begini, nah, dan seterusnya. Maka ya karena itu hadisnya menjadi sangat banyak. Ini selalu ya digunakan orang-orang yang ingin merobohkan konstruksi pengetahuan dalam ilmu hadis, bahwa mungkin Abu Hurairah itu yang tinggalnya sebentar dengan Nabi punya riwayat yang banyak, mengalahkan sahabat yang lebih lama. Nah, itu selalu dia mohon begitu. Makanya kita harus bisa menjawabnya seperti tadi. Karena orang yang lebih lama menemani Rasulullah belum tentu punya waktu yang lebih banyak untuk menemani Rasulullah. Ya, karena aktivitas pribadi masing-masing. Qala berkata siapa Abu Hurairah, sami'tu
Aku mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu seraya bersabda, ma apa-apa nahai itu yang aku mencegah atau sudah aku cegah kum kepada kalian semua anu dari ma fajtanibu maka jauhilah, fajtanibuhu maka jauhilah. Wama dan apa-apa amar tu yang aku perintahkan kepada kalian bi dengan ma faktu maka datangilah ya kalian minhu dari ma mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian atau selagi kalian mampu. Jadi nggak usah banyak tanya, apa yang sudah aku larang ya jauhi, apa yang aku perintahkan lakukanlah semampumu. Ini juga apa ya bisa menjawab kepada orang-orang yang selalu mengatakan apa-apa yang tidak ada atau tidak pernah dilakukan oleh Rasul itu berarti terlarang. Itu bisa dijawab dengan hadis ini, bahwa yang harus ditinggalkan itu yang ada larangannya, atau yang haram yang harus ditinggalkan itu harus yang ada larangannya. Makanya Nabi bahasanya bahwa mana itu apa yang sudah aku cegah. Kan ada orang berdalil, oh ini nggak ada di zaman Nabi, maka ini nggak boleh, nggak ada di zaman Nabi, ini haram. Nabi nggak pernah melakukan ini bid'ah, kan gitu. Padahal di sini hadisnya apa? Apa yang sudah aku itu kan. Misalnya gini. Ada orang mengatakan hukum bersalaman sesudah sholat itu bid'ah, ya kan? Alasannya karena Nabi tidak pernah salaman sesudah sholat. Nah itu keliru kalau kita mengikuti hadis ini. Kenapa? Karena nggak ada larangannya. Kecuali kalau Nabi itu ngelarang, sehabis sholat nggak boleh salaman. Nah misalnya gitu ya. Nah itu baru nggak boleh. Tapi kan Nabi nggak pernah bilang. Kalau Nabi tidak melakukan itu bukan berarti perkara itu dilarang. Benar kan? Nah sekarang juga bisa dikembangkan begini. Kok salaman? Orang habis salam sholat pada buka HP, ya kan? Ada orang habis salam langsung, misalnya langsung tiduran atau mungkin langsung jalan. Masa nggak boleh? Jadi apa? Jadi kalau menggunakan dalil apa-apa yang tidak pernah dilakukan Nabi itu haram, maka agama menjadi sulit. Agama menjadi memberatkan, ya kan? Nah makanya kita ya mengikuti yang ini aja. Jadi yang dilarang itu adalah perkara yang, atau yang haram itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi atau dilarang dalam Al-Quran. Paham ya? Nah. Dan apa yang aku perintahkan pada kalian, ya, bihi dengan mata di faktu maka datangilah, tahu, ya, lakukanlah boleh. Mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini enaknya agama Islam di situ. Jadi urusan yang baik, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi juga kita itu diberi batas toleransi yang sangat longgar. Itu ya semampu kamu lah. Karena kalau diatur harus apa ya, pokoknya apa yang harus dilakukan Nabi ini harus kita ikuti karena kita umatnya Nabi misalnya, itu menjadi sangat berat. Jangan Nabi tiap malam sholatnya berapa,
rakaat, harus bangun sekian jam di malam hari. Terus puasanya, belum puasanya, ya kan? Terus belum sedekahnya. Nabi tidak pernah ada barang yang ada di rumah beliau sampai menginap. Karena kalau ada kelebihan langsung disedekahkan misalnya. Terus belum sholat sunnah beliau, sholat sunnah rawatib. Misalnya ada orang masuk Islam, udah sholat kamu masuk Islam, sholatnya sholat wajibnya 17 rakaat. Terus sholat rawatibnya sebelum subuh 2 kali, 2 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat, gitu ya. Sebelum asar misalnya 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2. Ayo, orang langsung takut. Wih, ini agama kok susah bener. Sedangkan di sebelah sana dia ibadahnya cuma seminggu sekali misalnya. Jadi orang itu akan apa? Akan menganggap Islam itu menjadi beban. Makanya dulu cara Wali Songo berdakwah, ya pokoknya orang yang penting minimal syahadat dulu. Bahkan sholat pun gak dipaksa. Hanya ada yang sampai yang penting syahadat ya sampai mati belum sholat juga ada zaman dulu. Karena itu prosesnya mereka Wali Songo gak mau memaksa. Ada yang sudah mulai belajar sholat, cuma sholat berapa rakaat. Yang itu kan namanya orang, namanya dakwah. Gak bisa kita langsung berikan yang berat. Misalnya ada orang sholat cuma pakai celana yang penting nutup aurat, oh nggak boleh, ini harus pakai sarung misalnya. Nah, kalau orang dari sawah gimana? Nah, artinya itu termasuk apa? Termasuk fikih dakwah. Cara menyampaikan agama itu nggak kalah penting daripada isi dari agama itu sendiri. Kalau cara menyampaikannya salah juga nggak bisa diterima. Fa inna ma'ahlaka, maka sungguh atau boleh ditambahkan hanya hancur, ahlaka hancur. Siapa alladzina, orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian. Apa yang mereka menyebabkan mereka hancur? Kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka. Banyaknya pertanyaan mereka. Wahtilafuhum, dan pertentangan mereka atau berbedanya mereka ala anbiya'im, atas nabi-nabi mereka. Ala anbiya'im, atas nabi-nabi mereka. Ya termasuk Bani Israel. Bani Israel punya syariat yang paling sulit. Di syariatnya Bani Israel atau syariatnya Nabi Musa, itu syariat yang paling sulit. Salah satunya ya karena orang Bani Israel suka bertanya. Ya memang karena orangnya pinter-pinter, kritis-kritis, jadi suka bertanya. Mungkin kalau banyak tanya urusan ilmu pengetahuan bagus. Tapi kalau agama itu kan lebih banyak dibutuhkan prakteknya daripada yaitu pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Ya ada perintah sholat, ya udah sholat aja. Nggak usah ditanya kenapa kok harus sholat, kenapa kok harus sholat subuh 2 rakaat, kok sholat isya 4 rakaat misalnya. Ya nggak selesai. Ya kamu disuruh sholat ya udah sholat aja kan gitu. Nah, hanya ada cerita ketika Bani Israel punya perintah, diberi perintah untuk menyembelih sapi dalam surat Al-Baqarah itu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sebenarnya kan perintahnya gampang. Sesungguhnya Allah
memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Harusnya sapi apa saja bisa ya, pokoknya dia perintahnya kok menyembelih sapi kan gitu. Tapi sama orang Bani Israel ditanya apa warnanya misalnya, warnanya agak kekuning-kuningan gitu ya, yang mendekati keemasan, kan susah nyari sapi yang warnanya. Seandainya tadi langsung disembelih kan beres, tapi itu enggak. Oh, warnanya apa? Ditanya gitu. Oh, warnanya ini. Itu sudah satu masalah. Tanya lagi. Apa itu? Kira-kira usianya berapa? Itu yang sapi masih pedet, apa sudah tua, apa? Oh, susah lagi kan. Dapat persoalan kedua, mungkin dapat yang warnanya cocok, ternyata usianya enggak cocok. Udah ketemu usianya, tanya lagi. Udah yang lebih detail lagi. Kira-kira dia sapi yang punya ciri spesifik apa? Wah, itu lebih aneh. Jadi ternyata apa? Dicari sapi yang benar-benar nggak pernah dibuat untuk menyingkal sawah, nggak pernah dibuat angkut-angkut. Pokoknya yang nggak pernah kerja keras sapinya ini. Benar-benar sapi yang apa? Yang manja lah. Kalau bahasa sekarang kayak sapi wagyu itu yang pakai dipijit. Kamu pernah makan daging wagyu? Itu daging wagyu itu kan ya katanya, saya juga nggak tahu. Bisa orang Jepang bisa memproduksi daging yang sangat empuk, namanya daging wagyu itu katanya ada pijitnya segala macam. Nah kira-kira ya gitulah. Zaman sekarang nggak mau ini sapi Madura atau sapi Bali, maunya sapi yang tak pernah dibuat ke sawah, yang dipijitin misalnya, kan susah itu. Nah itu, jadi karena banyak tanya menjadi susah. Nah agama Islam datang dengan kemudahan dibandingkan dengan agama yang syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Syariat apa? Dalam syariat Nabi Musa kalau baju itu najis nggak bisa dicuci, harus dipotong. Bayangkan kamu gini pakai baju ini, terus kena tainya ayam, waduh nggak bisa langsung digunting, habis itu bajumu itu. Misalnya apalagi, misalnya harus sholatnya harus dikuil, itu kan juga susah. Sebenarnya kalau kita dalam perjalanan, atau misalnya kita tidak menemukan masjid, atau rumah kita jauh kan susah. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, semua bumi, seluruh bumi itu adalah bisa digunakan menjadi tempat bersujud. Nah, dan seterusnya. Jadi agama Islam adalah agama yang membawa kemudahan. Wahtilafum ala anbiya'ihim juga itu karena perbedaan dengan seorang nabi atau seorang rasul akan membawa kita pada kesulitan. Kenapa? Karena nabi ini utusan Allah. Dan Allah adalah penguasa dari segala hal. Artinya apa? Artinya mencari masalah dengan para nabi, para rasul berarti mencari masalah dengan Allah. Nah, sama halnya sekarang para ulama, para kiai itu warisnya Nabi. Maka sebenarnya sebisa mungkin kita juga mengikuti mereka, ya tidak banyak berbeda dengan mereka. Termasuk tidak juga terlalu kritis misalnya atau terlalu ya memang agama ini untuk dilakukan, untuk dipraktek. Dan kalau ada orang bilang kan itu artinya kita itu jadi pembebek, ya nggak apa-apa. Kalau urusan agama memang harus membebek. Kenapa? Karena ya kita itu beragama mengikuti caranya para nabi. Caranya para nabi turun kepada ulama sampai pada kita.
Nah, artinya apa? Artinya agama itu ya harus copy paste. Jadi kita nggak boleh berimprovisasi dalam urusan agama. Nah, mengikuti kita sholat juga mengikuti guru kita, mengikuti kiai kita. Kiai itu mengikuti gurunya sampai pada Rasul. Sama cara membaca Al-Quran, sama juga cara kita bersuci dan semuanya itu. Memang kita itu dalam beragama adalah mengcopy paste. Nah, tuh. Jadi hadis ke-9 kesimpulannya adalah apa yang dilarang oleh Nabi itu kita jauhi dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita lakukan. Kemudian dalam urusan agama tidak perlu banyak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Karena orang bertanya itu ada dua, ya kan? Ada orang bertanya memang nggak paham, nggak ngerti. Tapi ada orang bertanya itu untuk menguji, ya kan? Kasih mau cari pertanyaan yang kira-kira nggak bisa dijawab. Sama dengan ahli kitab ketika bertanya kepada Rasulullah, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap oleh mereka tidak bisa dijawab oleh Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad bisa menjawab berarti dia mendapatkan bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika itu pun sudah dilakukan oleh Nabi, mereka tetap tidak beriman. Karena mereka bertanyanya memang bukan untuk mencari tahu, tapi bertanyanya untuk menguji.